A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Fathah mangap, kasroh nyengir, domah monyong. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Kalamun qadimullah yumallu sama'u tarazza'an qawlin wa fi'lin wa niyatin tarazza'an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bimukramatil Qur'an walladzi najjana minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhalana al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. SPM sahabat Pondok Muhai, alhamdulillah kita ketemu lagi, jumpa lagi bersama saya Muhai Atali. Mudah-mudahan semua kita dalam anugerah hidayah serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kali ini kita akan sedikit belajar bagaimana ya mengupas serta mendalami bagian dari ilmu Al-Qur'an. Ada satu pertanyaan dari sahabat-sahabat kita mungkin ya, di antaranya adalah kenapa sih kok saya kalau baca Quran suka ngantuk? Jawabannya banyak. Mungkin diantaranya karena tidak paham, atau mungkin karena dudukan kita kepada bacaan-bacaan serta huruf-huruf Al-Quran belum bisa menguasainya. Maka tanpa mengurangi rasa cinta sayang dan hormat kepada semua sahabat Pondok Muhai yang sudah lancar dan pandai baca Quran, karena untuk bisa menerjemahkan, memaknai, bahkan mengamalkan, mentafsirkan Al-Quran pun butuh dari standar dan dasar yang terbaik. Insya Allah kita akan belajar ya mengapa kita bisa membaca dengan baik dan bagaimana kita sampai tidak bisa baik membaca, karena bisa jadi ada hal-hal kecil yang dulu waktu kita bisa baca Quran belum kita pelajari. Ya. Waktu kita kecil sering diajari dengan huruf-huruf yang tentunya dalam Al-Quran ya, tentang huruf hijaiyah. Apa sih itu huruf? Apa sih itu hijaiyah? Huruf adalah unit terkecil dari sebuah lafadz dan kalimat. Sementara hijaiyah diambil dari kata haja yahju hijaan, artinya ejaan. Jadi huruf hijaiyah adalah ya unit terkecil lafadz untuk mengeja. Ya, sebangsa alfabet seperti huruf A sampai Z, cuma ini berbahasa Arab. Ya, kita sering waktu diajari saat kecil membaca huruf alfabet hijaiyah dengan alif, ba, ta, tha, jim cepat. Padahal ternyata ya setiap huruf tersebut pun memiliki hak untuk dibaca dengan baik dan benar. Ya, dari alif sampai ya. Ya, kita pelajari. Kita butuh itu. Kenapa kita harus mempelajari setiap huruf hijaiyah sampai ya dari alifnya? Karena nanti dalam bacaan Quran ada salah satu hukum mad yang 14, insya Allah nanti kita pelajari ya di waktu mendatang, yang berkaitan dengan mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musyabbah. Huruf-huruf ini ada di awal surat.
Seperti sering kita baca Yasin, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Alif, Lam, Mim, Shad, Ain, Sin, Qaf. Kalau kita nggak memahami dan tidak mendalami setiap huruf daripada hijaiyah itu, pasti kita akan salah membaca pada dua hukum mat tersebut yang ada di awal-awal surat. Maka saya mencoba untuk mengajak, yuk bukan mementahkan. Insya Allah yang sudah bagus bacanya, ya dilanjutkan, tinggal kita kembali flashback supaya lebih hebat lagi saat membaca Quran. Seperti kita membaca alif, ternyata ada panjang pendek dan ada makhrajnya. Ya, kita tahu bahwa makhraj ada tempat huruf. Nah, saat ini kita akan pelajari pertama huruf-huruf hijaiyah, kedua tentang makharijul huruf, judulnya saja ada 5. Kemudian sifat marad ada 10. Baru kita pelajari tentang harokat-harokat seperti fathah, kasroh, domah dan sebagainya. Kita mulai dari pelajaran huruf-huruf hijaiyah. Saya coba baca pelan-pelan ya, kemudian disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, la, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw. Kita sering waktu kecil bacanya waw. Karena memang setiap huruf ya waw yang berharokat sukun atau jazm ini ya pola dan rumusnya menjadi dhamma. Setiap ya mati dibaca kasroh, setiap waw mati dibaca dhamma. Maka ketika baca waw seharusnya waw. Ya, kemudian setelah waw ha, lam, alif, hamzah, iya. Waktu kecil kita sering bacanya lam, alif, hamzah, iya. Ya, tapi itu tak salah karena sebab itu pun kita bisa membaca Al-Qur'an. Ya, kita harus pelajari dulu ya setiap daripada dasar-dasar dan pondasi sebelum kita mempelajari Al-Qur'an yang bersambung. Bagaimana bisa kita akan kokoh membaca Al-Qur'an yang sudah bersambung? Belum lagi panjang pendek, belum lagi hukum mat, belum lagi dengan hukum-hukum yang sudah tertera dalam Al-Quran. Kalau setiap hurufnya saja kita nggak paham ada di mana di posisi huruf itu keluar. Maka sebelum belajar makhraj, huruf hijaiyahnya harus kita ketahui dulu cara membaca yang baik. Saya ulang sekali lagi, alif. Huruf alif ternyata ada huruf fa-nya. Dan huruf fa itu termasuk salah satu huruf hamas. Ya, huruf hamas adalah huruf berdesis, ada 10. Nanti insya Allah jadi PR buat kita. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, la, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Tentunya meskipun kita belum tahu tulisannya, minimal menyimak. Nah, setelah kita tahu huruf-huruf itu, yang hijaiyah ya aslinya ada 29. Karena lam alif termasuk ada 2 huruf yaitu lam dan alif. Maka menjadi 30 huruf hijaiyah. Kemudian selanjutnya, dari mana sih huruf-huruf itu keluar? Ternyata tempat keluarnya huruf itu terbagi menjadi 5. Ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ya betul-betul fungsinya luar biasa agar kita bisa memahami kalam Allah yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ucapan Allah yang bisa paham hanya Allah, diturunkan kepada kita, maka PR-nya banyak. Termasuk sebelum kita mengamalkan, kita harus paham tafsirnya. Sebelum kita paham tafsir, kita harus paham terjemahannya. Sebelum kita paham terjemahannya, kita harus paham juga fisik membacanya. Maka pelajaran saat ini ada sangat-sangat standar sekali. Kenapa? Karena kita waktu kecil diajarinya yaitu di alif fata'ah, ya, ta fatata, ta domatu atatu, atau mungkin candan kawan-kawan, mim fatama, ta fatata, mim domamu, matamu, gitu kan. Dulu waktu kita kecil. Setelah saat ini
Ada metode yang mungkin sebagian kawan-kawan kita SPM ada yang memahami tentang metode Iqra. Ya, dengan bacaan khodala, khoroja, matama. Ketika ditanya, ini huruf apa? Huruf ma. Padahal mim. Ketika ditanya, ini huruf apa? Huruf ja. Padahal jim. Ya, jadi kita pelajari alif, ba, ta, sa supaya personal. Sebelum diberikan harokat harus tahu ini hurufnya apa. Karena yang membuat huruf itu bisa bunyi, bisa hidup dan terbaca karena ada harokatnya. Sebelum ada harokat, kita harus tahu dulu ketika tidak berharokat bunyinya apa saja. Maka tadi yang saya sampaikan alif, ba, ta, sa itu harus dipahami. Ya, supaya dimulai dari bawah. Kemudian kita kembali ke makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf dibagi menjadi 5, yaitu ada huruf yang keluar dari rongga mulut. Nah, ini sekitar sini. Ya. Sebut jaufiyah. Kemudian ada huruf yang keluar dari tenggorokan, namanya halqiyah. Kemudian yang ketiga ada huruf yang keluar karena sebab bermainnya lisan. Nah, ini yang paling banyak, namanya lisaniyah. Kemudian yang keempat ada huruf yang keluar dari bibir, namanya syafawiyah. Ya, kemudian ada lagi huruf yang keluar dari hidung, namanya khayshumiyah. Jadi jaufiyah, halqiyah, lisaniyah, syafawiyah, dan khayshumiyah. 5 makhraj. Sementara sifat makhrajnya ada 10. Ya. Jadi huruf-huruf itu dibagi lagi. Ya. Yang punya pena boleh dicatat atau kemudian sambil menyimak agak lebih dalam ini. Saya hanya mengabarkan tentang pembagian saja untuk latihannya, insya Allah nanti di akhir jika waktunya memungkinkan. Ya, 10 sifat makhraj. Tempat sifat yang pertama, huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut, yaitu alif sukun, waw sukun, ya sukun, 3 huruf. Yang kedua, sifat makhrajnya itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada 6 huruf, yaitu huruf hamzah, huruf ha, kemudian kha, ain, ghain, dan ha. Coba rasakan. Hamzah, a, ya, ha, kha, a, gha, ha. Keluarnya semua dari tenggorokan, maka disebutnya halqiyah. Kemudian yang ketiga, huruf-huruf yang keluar dari pangkal lidah. Ada 2 huruf, yaitu huruf qaf, kaf. Qaf, kaf. Adanya di sini, di pangkal lidah. Ya, cuma 2 hurufnya. Dan ini PR luar biasa. Banyak di antara kita yang memang menjadi kendala mengeluarkan, tidak bisa membedakan mana yang qaf sama kaf. Qaf dan kaf. Ya, yang selanjutnya adalah huruf-huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah. Ada 4, yaitu huruf jim, shin, dad, dan ya. Jim, shin, dad, dan ya. Ada 4 huruf. Lidahnya ditekuk ja. Ja, sya, ya, dha. Nah, insya Allah nanti kita ada latihannya. Kemudian huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah bagian atas. Ada 3. Ta, dal, to. Ta, dal, to. Nah, itu huruf-huruf di ujung lidah bagian atas. Ada lagi huruf-huruf di ujung lidah bagian depan. Di ujung, bermain ujung lidah. Sa, zal, lo. Sa, zal, lo. Kemudian ada lagi huruf-huruf di ujung lidah bagian bawah, yaitu huruf zai, sin, dan sad. 3 huruf. Ada lagi huruf-huruf di ujung lidah bagian sayap kanan kiri. Ya, ujung lidah bagian sayap kanan kiri. Ini ada 3 huruf lagi, hurufnya lam, ro, nun. Ya. Kemudian selanjutnya huruf-huruf yang keluar dari bibir. Ada 4, yaitu huruf ba, huruf mim, huruf waw. Ya, ba, fa, mim, waw. Ba, fa, mim, waw. Ada 4. Dan terakhir yaitu huruf-huruf yang keluar dari hidung, yaitu ada 2, nun dan mim. Biar kuat, saya ulang sekali lagi, agak sedikit cepat mungkin. Ya, huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut, alif sukun, ya sukun, waw sukun. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Huruf-huruf yang keluar dari pangkal lidah, qaf, kaf. Huruf-huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah, jim, shin, ya, dad. Huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah bagian atas, ta, dal, to.
huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah bagian depan. Sa, zal, lo. Huruf-huruf yang keluar dari ujung depan lisan ya bagian bawah, yaitu zai, sin, sod. Huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah bagian kanan kiri, lam, ro, nun. Kemudian huruf-huruf yang keluar dari bibir, ba, fa, mim, waw. Dan huruf-huruf yang terakhir yang keluar dari hidung, yaitu nun dan mim. Nah, dilatih. Ya. Jadi ketika kita paham keluar huruf-huruf ini, ketika kita baca, kita berakselerasi. Ketika huruf qaf, langsung nyambung dari pangkal lidah. Keluar huruf ha dari tenggorokan. Keluar huruf jim, tengah-tengah lidah. Keluar huruf sa, ujung lidah bagian depan. Keluar huruf sad, ujung lidah bagian bawah. Keluar huruf lam, ujung lidah bagian sayap kanan kiri. Keluar huruf ba, fa, mim, bisa dari mulut, bibir kita atau dari hidung kita. Dilatih, diingatkan. Maka di Quran, di ujung Quran yang lama mungkin yang baru masih ada, itu ada gambar hidung, mulut, tenggorokan. Kita waktu kecil bingung, ini buat apa? Ya, nggak paham gitu. Ternyata pembagian supaya kita hebat dalam, sehingga nanti ketika mengetahuinya dengan baik, prakteknya baik, keluarlah sir. Itulah yang disebut dengan sirul asror, keluar huruf. Sehingga ada ucapan, orang ini suaranya biasa aja, lagunya, melodinya biasa aja, tapi kok enak didengar ya. Itu sir sudah mainannya. Dan itu jam terbang. Jam terbang itu pun karena sebab, ya selain dia istiqomah, tadarusan, dia mengetahui mengapa mereka yang punya bahasa Arab terdengar nikmat ketika mereka membaca ataupun melantunkan sebuah melodi. Karena mereka tahu huruf itu keluar dari mana. Setelah kita tahu personal setiap huruf hijaiyah dari alif sampai ya-nya, kemudian kita tahu huruf-huruf itu keluarnya dari mana saja. Toh, lihat dalam Quran. Quran, ya bagi mereka yang tidak hafal tentang bacaan Quran, bagaimana Quran itu bisa dibaca kalau kita tidak tahu? Maka yang selanjutnya setelah belajar huruf hijaiyah, kemudian makhraj huruf yang 5, kemudian adalah sifat makhraj yang 10, yang terakhir nih. Ya. Kita sedikit mengenal tentang apa itu fathah, apa itu kasroh, apa itu dhamma, ya, apa itu sukun. Dari kecil kita tahunya ketika apa itu fathah, baris di atas. Apa itu kasroh, baris di bawah. Apa itu dhamma, baris di atas ada kepalanya. Padahal lihat dari mana secara ilmu taksin, ilmu qiraah Quran, ya, al-fathatu hiya fathus syafataini indan nutqi. Fathah adalah membuka bibir, ulya wasufla, atas bawah, ya, ketika membaca Al-Quran. Artinya setiap fathah bibir kita dibuka. Ya, orang Jerman bilangnya mangap. Ya, al-fathah mangap. Setiap kita baca huruf yang berharokat fathah, dibuka bibir kita. Huruf apapun. Ya, kecuali yang berhuruf berbunyi O. Ya, dibuka mulutnya. Kemudian yang kedua, al-kasratu hiya kasru syafataini indan nutqi. Kasro adalah memecahkan bibir ketika melafadzkan Al-Quran. Apa maksudnya? Apakah memecahkan bibir kemudian dipukul dengan batu? Bukan, dipecahkan. Ya, orang Belanda bilangnya nyengir. Kalau orang Jerman bilang fathah mangap, Belanda bilangnya kasro tuh nyengir. Fathah mangap, kasro nyengir. Ya, sambil menyimak pelajaran ini, silakan mulut kita ikut praktek, nggak apa-apa. Fathah, kasroh, i. Jadi setiap huruf dalam Al-Quran tidak hanya bunyinya yang kasroh, tapi dibantu dengan bibir kita. Ketika fathah, bibirnya membuka. Ketika kasroh, bibirnya dipecah. I. Satu lagi, dhammah. Ad-dhammatu hiya dhammus syafataini 'indan nutqi. Dhamma adalah mengumpulkan bibir ketika melafadzkan Al-Quran. Apa bibir orang dikumpul-kumpulin? Bukan. Bibir kita yang atas dan yang bawah dikumpulkan. Ya. Orang seberang bilangnya dhamma itu monyong kecil.
Ya, memang terlihat seperti jelek. Makanya kenapa seni Al-Quran itu seni tertinggi, karena harus menyelesaikan dan menghadapi fathah, kasroh, domanya bagaimana. Fathah, mangap, kasroh, nyengir, domah, monyong. Kemudian harus tahu huruf-huruf itu keluar dari mana. Ditambah lagi lagunya, tajwid, makhraj, subhanallah. Ketika menguasainya, Allah muliakan dunia akhirat. Sebagaimana dalam hadis, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil baror walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u alaihi syakun falahu ajruni. Orang yang pandai benar, ya, hebat baca Qur'annya, tempatnya bersama para nabi dan malaikat di surga Firdaus. Dan mereka yang membaca Qur'an terbata-bata karena lisannya berat, setiap hurufnya dua kasih sayang Allah. Gitu. Kalau Nabi bilang menyampaikan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf dibayar 10 kasih sayang oleh Allah. Jadi baru baca alif lam mim sudah dapat 30 rahmat Allah. Subhanallah. Makanya kalau sudah ini hebat dan mantap, insya Allah surat apapun kita akan lahap. Ya, sebelum kita belajar tentang huruf kiroat mujawad atau murotal yang kemarin pernah kita sama-sama simak. Ada 7 lagu mujawad dari mulai bayati, sika. Nah, insya Allah kita akan belajar bersama pelan-pelan. Ya, jadi fathah, kasroh, dhamma kita harus pahami. Kemudian bagaimana prakteknya? Guru-guru kita pernah ngasih latihan dalam sebuah ya rangkaian kata di luar Quran. Contoh, kita ngambil dari huruf yang pertama, ya alif atau bilang hamzah. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Fathah mangap, kasroh nyengir, domah monyong. Jangan kenceng ngomong monyongnya, sangkanya ngatanya ke sini ya. Jadi kita coba di huruf ba. Babi bu babu ban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Sebelum kita praktek ke Quran, kita latih dulu sini. Lagi. Huruf jim. Ya, kalau tadi hamzah di tenggorokan, ba di bibir, jim ada di tengah-tengah lidah huruf jim. Ya, lidahnya agak ditekuk. Maka orang Arab, orang Indonesia kalau ngomong j, jim berbeda. Orang Indonesia kalau ngomong Jakarta, Jakarta. Tapi kalau orang Arab ditanya, mau kemana Anda? Saya mau pergi Jakarta. Karena lidahnya ditekuk. Karena huruf jim keluar dari tengah-tengah ya lidah. Ya, kita latih dengan latihan pola yang barusan kita baca. Janji ju bagi jujan, fathah mangap, kasrohnya nyengir, domahnya monyong. Dan kita langsung fokus huruf jim keluar dari tengah-tengah lidah. Tekuk lidahnya. Ya, memang agak sedikit sulit tapi dilatih. Janji ju bagi jujan, jani jajna minal mujni majijan, jani ja. Tebal dia. Bukan Jakarta tapi Jakarta. Bukan janji jubaji. Banyak kita dengar. Manja. Lidah Indonesia. Ya. Tapi kita boleh dong belajar ya, bagaimana yang diminta oleh Allah membaca Quran. Tapi kalau kita tahu huruf jim itu dari tengah-tengah lidah, kita membaca bukan manja, tapi manja. Jaji jubaji jujan, jani jajna minal mujni majijan, jani ja. Lagi huruf qaf. Qaf itu ada di pangkal lidah, di dalam sedikit di atas tenggorokan. Ya. Qaf, qaf. Kita latih. Ini hurufnya bunyinya o, maka o-nya besar. Kalau untuk ma, o-nya kecil. Qaqiqu baqu qan qaniqna minal mughni maqiqan qaniqa. Terus latih di huruf ya, di huruf ta, di huruf sad. Ya, huruf dad. Huruf apa lagi? Huruf kaf. Latih terus. Dan kita butuhin, meskipun sahabat Pondok Muhai, ya semua orang tua kita sudah pandai, ya ini kita mempelajari ilmu Al-Quran ini jangan tanggung-tanggung. Sebelum sampai ke pengamalan, tafsir, terjemah, kita mundur ke belakang supaya nanti yang di depan lebih hebat lagi. Ya, pelajari itu semua nanti bisa dilatih ketika kita baca Quran. Bagaimana kita akan bisa tidur, ngantuk saat baca Quran? Kalau kita berpikir, huruf jim keluar dari mana? Oh, tengah lidah.
Huruf tha, ujung lidah bagian depan. Huruf shad, ujung lidah bagian bawah. Oh, huruf lam, ujung lidah bagian kanan kiri lidah kita. Huruf ba dari bibir, huruf nun dari hidung. Itu huruf. Belum fathah, fathah dibuka. Kasrohnya juga dipecah bibir, nyengir. Domahnya dikumpulkan, monyong. Ya. Kemudian tambahin lagi. Ya. Ada 2 harokat, ada 1 harokat. Mana yang harus 4, mana yang harus 6. Belum lagi ada dengung, ada ikhfa. Belum lagi ditambah lagu. Lagu-lagu qiraat. Ingat, seni Al-Quran adalah seni yang tertinggi. Di bawahnya bisa ada Melayu, mungkin dangdut. Maka kenapa orang yang pandai baca Quran, ya, dia sangat mudah mempelajari ilmu-ilmu. Nyanyi pop, ya, ilmu nyanyi rock, Melayu, jazz dan sebagainya. Tinggal bagaimana menghaluskan saja. Karena ternyata Al-Quran ilmu tertinggi. Ketika ilmu Al-Qurannya, termasuk qiraatnya, termasuk melodinya, mampu dipelajari dengan baik, insya Allah ilmu dunia akan dilahap. Karena apa? Al-Quran pun isinya tentang kehidupan dunia sampai negeri akhirat. Insya Allah di kesempatan mendatang kita akan belajar lagi lebih jauh. Tapi jangan lupa yang tadi saya ulang tentang huruf-huruf jaiyah, ya, cara penyebutan secara personalnya harus paham. Kemudian 5 tempat keluarnya huruf, ya, kemudian sifat makhraj yang 10, ya, juga tentang fathah, dibuka mulutnya, kasroh, dipecahkan bibirnya, domah, dikumpulkan bibir lebih kecil lagi. Ya, baru setelah itu kita akan praktekkan dalam bacaan Quran. Terasa nikmat luar biasa. Kita contoh seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau surat apa kira-kira? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Waw mati dibaca dhammah, ya mati dibaca kasroh. Subhanallah. Ini baru ta'rif, pengenalan, harus dilatih. Dan Al-Quran tempat latihan, Al-Quran tempat kembali. Tapi yang barusan disampaikan, insya Allah buat saya, kita ngulang-ulang, semua sahabat kita, jangan jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuruhu